ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban atau pergumulan berat pada saat ini, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Dan kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat kepada saudara. Untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 79 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Di ayat ketiga kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya.
kami gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 85 di ayat pertama. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang diambil dari kitab Titus pasal yang kedua di ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 76 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Amen.
orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering melupakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mulia ini. Amin. Kita bernyanyi dari Pujian Jemaat 86 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Mazmur 80 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Marilah kita membacanya secara responsoria atau bergantian. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian Asaf Mazmur. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba, ya engkau yang duduk di atas, ambillah. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasya, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, berikanlah kami, ya bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti, air mata, engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok
pencederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memberikannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 83 ayat yang pertama dan ayat kedua. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Sama-sama kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dari kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan hanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Korum Gereja.
Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Warga jemaat bagi kita Minggu tanggal 3 Desember 2023 adalah sebagai berikut. Topik Dungo Laho Mengaroni Kristus, atau berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Advent yang pertama. Yang kedua, statistik baptisan pada hari ini Minggu tanggal 3 Desember 2023. Gereja HKBP Makassar melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak anggota jemaat yang belum menerima baptisan kudus. Adapun anak-anak jemaat yang akan dibaptis sebanyak 2 orang, 1 putri dan 1 putra. Yang kelima, Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, kesekretariatan 1 pada hari ini Minggu tanggal 3 Desember 2023 kita akan mengantarkan persembahan di depan altar beramplop untuk distrik 17 Indonesia bagian timur dalam rangka hari ulang tahun distrik IBT yang kedua pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop dalam rangka pesta panen atau pesta gotilon. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan penuh sukacita. Yang ketujuh, pelayanan. Pelayan firman pada hari ini di Gereja Bangsa Batak adalah Amang Pendeta Ridwan Simamora STH. Beliau datang dari gereja HKBP Sipahukar Selatan, distrik Selidung. Dan Amang Pendeta RJ Simamora melayani firman Tuhan di gereja HKBP Tamarunang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. Yang kedelapan, pengumuman A1, kebaktian minggu di pos pelayanan gua. Pada hari ini Minggu tanggal 3 Desember 2023 atau Advent pertama akan dilaksanakan ibadah minggu di pos pelayanan gua bertempat di gereja Toraja Laki Padada, Sumbu Minasa, yang beralamat di Jalan Malino nomor 40 Sumbu Minasa, masuk pukul 17.00 WITA. Sesuai hasil keputusan sermon Parhalado, yang mengikuti ibadah tersebut adalah kategorial remaja atau NHKBP. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A2, pesta panen atau pesta gotilon. Pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan pesta panen atau pesta gotilon dengan melaksanakan ibadah syukur atas berkat yang telah kita terima dari Tuhan dalam pekerjaan kita masing-masing selama 1 tahun. Kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada gerejanya dengan mengumpulkan persembahan ke depan altar dalam amplop. Ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia dan sekolah minggu disatukan di Soko Talenta masuk pukul 9.00 WITA. Setelah ibadah dilanjutkan dengan ucapan syukur atas penyertaan Tuhan selama tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. A3, penutupan tahun profesionalisme. Pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 yang akan datang, setelah warta jemaat, Ketua Umum Panitia Tahun Profesionalisme Amang Situa Insinyur Hasim Matupak akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Tahun Profesionalisme tahun 2023 dan akan ditutup oleh Amang Pendeta Reso, Amang Pendeta RJ Simamora MTHMM. A4, undangan rapat panitia Tahun Profesionalisme HKBP Makassar. Pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 yang akan datang, Ketua Umum Panitia Tahun Profesionalisme HKBP Makassar Amang Situa Insinyur Hasim Matupang mengundang seluruh panitia untuk mengikuti rapat dan pembubaran panitia. Acara dimulai pukul 19.00 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. A5, rapat Parhalado Paktohonan.
Pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 mulai pukul 9.00 sampai selesai bertempat di gedung sekolah minggu. Para halado pada tahunan akan melaksanakan rapat evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2023. Kiranya rapat dapat berjalan yang baik dalam penyertaan Tuhan. 6. Pencarian dana panitia Natal Remaja dan NHKBP. Pada hari ini Minggu tanggal 3 Desember 2023, panitia Pesta Natal Seksi Remaja Dapur Sebulung akan mengadakan pencarian dana melalui persembahan pujian setelah ibadah. NHKBP di ibadah bahasa Batak dan remaja di bahasa Indonesia. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. 7. Jadwal kebaktian dapat kita lihat di warta yang ada di tengah kita masing-masing. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Bulu 9 juta. Yang kedua, Nyonya Situbi Betanahor Gigi Bulu Menulang. Yang ketiga, Nona Parodian Bulu Pasar Ibu. Yang keempat, Amang Aha Menulung. Yang kelima, Nyonya Wini Bahwa KR Bulu Pasar Ibu. Yang keenam, Nyonya Tesi Tanggang M. Bulu Huta Barat. Yang ketujuh, Nyonya Situaka Belum Ciha Bulu Perdede. Yang kedelapan, Nyonya Iji Siturus C. Bulu Panjaitan. Yang kesembilan, Amang M. Tambunan. Yang kesepuluh, Nyonya EP Silitonga F. Bulu Samosir. Yang kesebelas, Amang Situa Dr. M. Sinaga MBA. Yang ke-12, Amang SH Menurung BA. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 4 sampai 10 Desember 2023. A. Ulang tahun kelahiran yaitu remaja sampai dewasa ada 12 orang. B. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang. C. Ulang tahun pernikahan 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang F. Jadwal pemakaian soko dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Begitu juga tema Natal, PGWI dan donatur pembelian lahan gereja HKBP Pos Goa serta keuangan dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Selanjutnya surat dari Distrik 17 Indonesia bagian Timur untuk dibacakan. Surabaya tanggal 6 November 2023. Mandapoto yang terhormat Pendeta So atau Ulama Huria Dohot Paralado HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur di tempat. Asmi rohama dihambur kami nasihat dewata amata anak-anak Tuhan Yesus Kristus dohot pasaran itu diberbahagia. Amin. Anggia matokto di bagasan hai paso dohot asmi roha sudi paralado dohot ruas di huria mengulahon akka ulahon namune di ngulusi genopari dohot ulahon pakupasiun di huria nai. Menyusun program kerja dohot anggaran HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Rap Tahala Sondo di Bagasat Kaunon 5 ulang tahun HKBP Distrik 17 yang ke-29 tahun. Nah, tapatukan minggu Advent yang pertama 5 di hari Minggu tanggal 7 Desember 2023. Asa Sudir Huria Nadong di Distrik Klon Rap Maningot Jala Maka Melati Odo Mengolopon pasu-pasu ini Bata Jehovah Sahatu Tikyon nama masuk-masuk ulang Pakubasion Pararak berita nauli Hasadawang dohot asini roha Dalata maka melatihon pasu-pasu di debata Jehovah di Hurianei Tepatu pado tupak pangurupion tu distrik Imason hata di debata madok Masih rupan mangamu Mamosan akan aduduki Ima dalam mengaduduki pati ini Kristus tertulis di Galatia 6 ayat yang kedua.
tu fakta ima tu keperluan naparjolo program pospel di distrik ima sending internal dapat dohon mangkui biaya program dan anggaran APBP distrik 17 Indonesia bagian timur tahun 2023 ala biaya program dan anggaran distrik tahun 2023 dan guru PSUD di promosian BPSK. Kapasahamai mahiti amplop 6 di tosian distrik mahiti bentuk soft file laos di papungulung sidung permingguan manang di Jolo ni pitu huhut masih jalan atau kapahalado 5 pahupas di perminggoni tapatu pado pertukaran pelayanan mimbar di Dasadari 5 dalam di sude panggulan langgok tiki di distrikon laga mamakulingi sude ruas di Hulia di Sadok distrik na kaholonium so 5 hupa kodoh kami tuhita salmuna di norhoni hasadau ni roha doa pasitutuon di pakobasion mau lihat gudang mau pasar kami Tuhanmu saluhutna saya masuk-masuk na Tuhan Yesus Kristus tuhita saluhutna tapi mardomatanya pada SSHKBP distrik 17 Indonesia bagian timur alam pendeta Abed Nego Situpul MTH pertinggal. Demikian waktu jemaat bagi kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari judul jemaat 272 sambil kita mengumpulkan kesimpulan kita. Oh
Puji dan muliakanlah Engkau ya Bapa atas kasih setiamu yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk kasih setiamu yang melayakkan kami Tuhan untuk datang menaikkan syukur kami dalam ibadah di Minggu Advent yang Engkau berkati ini. Kiranya Tuhan, kehadiran kami, pujian dan syukur kami boleh berkenan di hadapan. Jadi dupa yang harum ya Tuhan di hadirat. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapalah yang kiranya menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami ya Tuhan dapat tertuju kepadamu dan melakukan firman-Mu di tengah kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat Advent. Pada hari ini adalah Minggu Advent yang pertama bagi kita. Firman Tuhan yang boleh menyapa kita yakni tertulis di dalam Markus 13 ayatnya yang ke-24 sampai kepada ayatnya yang ke-37. Markus 13 ayat 24 sampai 37. Demikianlah firman Tuhan. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, supaya kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bilakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jaga. Berjaga-jagalah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertama saya ucapkan selamat tahun baru gerejawi bagi kita. Masih jalan kita bersalaman dulu, kita amang-inang samping kiri dan samping kanan. Iya, karena suasananya seperti kalem begitu tadi nyanyi, tidak semarak. Tapi saya rasa semarak kita, sukacita kita tidak akan berkurang di minggu Desember ini, di minggu pertama Advent ini. Saya ucapkan selamat tahun baru gerejawi bagi kita, karena tahun baru gerejawi ini adalah awal untuk memasuki minggu-minggu Advent bagi kita. Karena sebelum kita untuk merayakan perayaan hari kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus, kita pertama sekalinya memasuki minggu tahun gerejawi yang diawali dengan minggu Advent yang pertama. Dan nanti kita akan melewati minggu Advent kedua, ketiga, dan keempat.
Oleh karena itu, kita boleh melihat kembali ketika tanggal 25 November kemarin 2023, kita mengakhiri tahun gerejawi, dan kita bila mana kita masih mengingat di minggu yang lalu kita membacakan orang-orang yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Di sana kita diingatkan untuk melihat dan menghayati bahwa ada masanya tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi beban. Kita akan menyongsong langit dan bumi yang baru. Hal itulah bisa kita melihat bahwa apa yang ada di tengah-tengah dunia ini sifatnya adalah sementara. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang bisa kita bawa mati. Tetapi di dalam Advent yang pertama ini, di minggu tahun gerejawi pada hari ini, yang menjadi sukacita bagi kita diarahkan untuk melihat bahwa masa depan dan pengharapan kita adalah hal yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan telah menjanjikan sebuah kemenangan bagi kita, yakni bila mana Dia datang untuk kedua kalinya, untuk menjemput dan bahkan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maka karena itu, Amang Inang Remaja Naposo Bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Minggu Advent kita pada saat ini mengarahkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang mempercayai Kristus dan menjadi orang-orang yang tetap menanti-nanti dan berjaga-jaga kapan Tuhan Yesus itu datang kedua kalinya untuk mewujudkan kerajaannya yang kekal bagi kita. Bila kita ingat kembali, kita yang di dunia ini adalah sifatnya sementara. Maka di masa Advent ini diharapkan kita mengutamakan waktu dan memperhatikan dan percaya pada janji Allah, menantikan bersama-sama dengan semangat sukacita. Bukan hanya kita mengucapkan iman kepercayaan kita ketika kita mengatakan Dia akan datang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bukan melafalkan itu dengan lantang ketika di dalam pengakuan iman, tetapi kita bersama-sama menghayati dan mengkontekstualkan itu di tengah kehidupan kita. Bagaimana sikap saya, bagaimana cara saya untuk berjaga-jaga menantikan kedatangan Kristus kedua kalinya. Maka ingatlah Amang Inang Remaja Naposo Bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masa-masa Advent ini masa-masa ketika kita merayakan perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bukan di situ saja kita terpaut. Jangan kepada semaraknya bagaimana pernak-pernik Natal, latihan Natal, dan bagaimana kita mendekorasi rumah kita begitu bagus, mempersiapkan segala sesuatu, pakaian dan apapun yang bisa menyemarakkan suasana Natal, menyemarakkan penantian kita di dalam perayaan ini. Tetapi bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen tidak terlupa untuk berjaga-jaga, menyiapkan diri kita bila mana Tuhan datang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maka karena itu kita membutuhkan masa untuk menunggu, masa yang tidak kita tahu kapan pun datang Tuhan itu. Bahkan anaknya tidak tahu kapan, hanya Bapa lah yang tahu. Bahkan malaikatnya pun tidak tahu kapan. Maka itu mengapa ketika Yesus boleh memberikan sebuah pemaparannya, percakapannya kepada murid-muridnya yang pada saat ini menjadi renungan bagi kita, Tuhan Yesus menegaskan bahwa akan ada masanya sesudah siksaan itu, ketika Tuhan akan menghukum orang-orang yang menyatakan hal-hal yang tidak baik, bernubuat tentang saksi-saksi palsu. Bila mana kita telah baca sebelum daripada perikop ini, Tuhan mengatakan akan ada fenomena alam yang akan kita saksikan. Matahari akan menjadi gelap, bulan tidak akan bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan goncang. Di sini apakah yang bisa kita lihat, Amang Inang Remaja Naposo Bulung? Ini adalah sebuah fenomena alam yang menjadi titik awal ketika anak manusia itu akan datang di tengah-tengah dunia ini. Hal ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa semuanya yang ada di bumi ini akan dimusnahkan ketika anak manusia itu hadir, ketika anak manusia itu datang ke tengah-tengah kerajaannya yang ada di bumi ini. Dan bisa kita
bahwa apapun yang paling tinggi di dunia ini, yang berkuasa apapun di tengah-tengah bumi ini akan lenyap, dan kuasa Allah lah yang menjadi satu-satu pemegang kendali. Dan itu mengapa dikatakan di sini pemahaman ini menjadikan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa semua yang ada di tengah-tengah dunia ini akan hilang dan akan musnah. Dan hanya anak manusia lah yang memegang kendali. Bahkan disitulah kita boleh melihat ketika di ayat 26 mengatakan anak manusia akan datang. Itu adalah sosok maha kuasa yang sangat diagungkan. Dia digambarkan seperti raja yang datang di dalam awan-awan. Berarti di sini kita harus menyadari keterbatasan kita. Siapakah kita di hadapan Allah? Ketika kita melihat gambaran ini, Tuhan memberikan sebuah peristiwa menjelang daripada akhir daripada dunia ini pada masa penghakiman. Haruslah kita menyadari, haruslah kita melihat diri kita. Tidak ada yang perlu dibanggakan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena segala sesuatu pencapaian apapun yang kita miliki pada saat ini akan berlalu, tidak ada yang kekal. Hanya Kristuslah yang memegang kendali pada saat Dia datang. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberikan sebuah contoh, mengajak agar belajar dari tanda dari pohon ara. Kalau kita boleh belajar, pohon ara ini agak berbeda dengan pohon yang lainnya. Kalau pohon ara kehilangan daun-daunnya pada musim dingin, sehingga daun-daunnya itu muncul pada menjelang musim panas, bukan pada musim semi. Kalau kita boleh belajar dari musim yang berbeda dengan kita Indonesia yang memiliki iklim yang tropis, hanya musim kemarau dan musim penghujan, musim panas. Tapi kalau di dalam musim yang lain ada beberapa di bagian negara yang lain. Pohon ara ini tidak demikian. Pohon ara akan kehilangan daun-daunnya ketika musim dingin, dan daunnya itu tidak muncul, tidak bersemi pada musim semi, tidak. Tetapi pada ketika di satu sisi ranting pohon ara itu melembut dan mengeluarkan tunas, maka itu adalah tanda musim panas sudah dekat. Dan hal inilah mengapa Tuhan mengatakan, mengajarkan belajarlah dari pohon ara. Ketika engkau melihat pohon ara itu sudah mulai bertunas, berarti akan dekat musim panas. Dan disinilah Yesus mengajarkan kepada muridnya dan kepada orang yang mendengarkan pada saat itu, untuk bagaimana kita melihat apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, menyaksikan apa yang terjadi di tengah-tengah bumi, di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah ini cara Tuhan untuk menyatakan bagi kita bahwa Ia akan datang, bahwa ini adalah tanda bagi kita untuk tetap menjadi anak Tuhan yang setia dan berjaga-jaga. Maka disinilah Tuhan menekankan keharusan pada murid-muridnya untuk tetap waspada, untuk tetap berjaga-jaga. Maka ketika kita belajar dari pohon ara itu, kita lihat ada tunasnya, berarti orang akan mengatakan, oh ini mau musim panas. Kalau musim panas, apa yang harus aku sediakan? Apakah aku harus menyediakan panganku, persiapan makananku di rumah? Apakah pakaianku dan lain sebagainya? Seperti kita pada masa ini, ketika kita mulai belajar dari alam, hujan sudah mulai merebah di tengah-tengah kota kita ini, apa yang kita persiapkan? Mungkin kita tidak bisa membeli mobil jazz ya, tapi kita harus mempersiapkan jas hujan lah. Atau apa yang bisa kita siapkan? Nah, hal ini di tengah musim panas ini, mungkin musim penghujan ini, obat-obatan dan lain sebagainya. Bila mana terserang flu dan lain sebagainya. Dan inilah mengapa Tuhan mengatakan belajarlah dari pohon ara. Ketika engkau melihat dari batangnya keluar tunas, engkau akan mengatakan, oh musim panas akan datang. Dan demikianlah kita menjadi anak-anak Tuhan di tengah-tengah bumi ini yang tidak tahu kapan Allah itu datang, Yesus itu datang ke tengah-tengah bumi ini. Tetapi Tuhan selalu memberikan cara bagi kita untuk melihat kejadian yang terjadi di tengah-tengah bumi ini, untuk melihat peristiwa
boleh menyaksikan di berita online dan di media televisi, kita menyaksikan begitu banyak rumah ibadah, rumah daripada masyarakat yang terdampak daripada bencana alam ini. Banyak yang kehilangan. Kita boleh mendengar deru perang yang begitu bertubi-tubi. Banyaknya negara-negara adik kuasa yang ingin menunjukkan dirinya, mengatakan bahwa akulah yang lebih berkuasa, tidak mementingkan dan tidak mengindahkan bagaimana mengedepankan kemanusiaan. Ketika banyaknya korban perang yang ditimbulkan oleh beberapa negara yang berperang, inilah yang mungkin Tuhan ingin tunjukkan kepada kita untuk lebih peka dan melihat apakah ini adalah cara Tuhan untuk menegur kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap waspada, yang tetap berjaga-jaga. Kita boleh melihat keadaan teknologi yang sudah semakin canggih sekarang yang menarik perhatian kita. Cukup menguras waktu kita untuk berlama-lama memegang Android yang ada di tangan kita masing-masing, daripada tertuju kepada firman Tuhan dan membiasakan diri kita untuk mencintai firman. Ini adalah fenomena alam. Ini adalah fenomena dunia. Kita boleh melihat reaksi daripada remaja Naposo Gunung pada saat ini. Dia lebih mengindahkan dan lebih tertarik demi hal-hal yang instan, yang menggiurkan, daripada berproses dan melihat segala sesuatu itu butuh perjuangan. Kita lihatlah hal-hal ini. Begitu orang tidak tertarik lagi dengan bagaimana itu Yesus, tidak mengagungkan Yesus, bukan. Tapi lihatlah anak-anak remaja Naposo Gunung, banyaknya sekarang kaum muda yang lebih tertarik kepada public figure daripada menyukai Yesus menjadi teladan di dalam hidup. Coba kita lihat, kita buka dulu kamar daripada anak-anak kita, atau media yang ia lihat, yang ia follow, mungkin daripada public figure, artis-artis Korea dan lain sebagainya. Apakah dia lebih mencintai figur Yesus dan menjadikan itu menjadi pembelajaran yang penting bagi dia? Mungkin kita juga, orang tua. Apakah Yesus yang kita menjadi pusat kita, menjadikan dia teladan bagi kita? Kita boleh melihat konser Coldplay yang menarik perhatian di seluruh penjuru dunia ini. Dan yang ketika diadakan di Jakarta, begitu banyak. Bukan lagi tiket yang ditipu yang menghabiskan 18,2 miliar. Kita lihat penggemarnya itu bukan hanya anak-anak orang tua, mengagungkan sebuah sosok figur ini. Inilah fenomena. Mungkin kita akan bergeser, tidak melihat salib ini dan Yesus itu sebagai teladan bagi kita. Tidak belajar lagi bagaimana bahwa Yesus adalah satu-satunya yang menjadi patron kehidupan kita. Tetapi acap sekali kita terkuras dengan para public figure, dengan orang-orang yang kita idolakan di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi kita lupa mengidolakan Yesus yang sudah mati bagi kita, yang ada setiap waktu bagi kita. Karena itu, jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan sebuah perenungan yang berharga bagi kita di Minggu Advent yang pertama. Bahkan Allah ketika Yesus juga mengatakan, dia memberikan gambaran pada akhirnya nanti ketika anak manusia itu datang. Ia menyuruh malaikat-malaikatnya mengumpulkan orang-orang pilihannya. Ini menjadi hal yang menarik bagi kita. Orang-orang pilihannya. Berarti apakah kita termasuk di dalamnya ketika malaikat itu mengumpulkan kita dari 4 penjuru dan mengatakan kitalah orang yang dipilihnya? Apakah ada cara kita, langkah kita untuk mempersiapkan diri kita bahwa kita adalah orang yang nanti bersama-sama dengan anak Allah ketika nanti dia datang ke tengah-tengah bumi ini dan membawa kita di dalam kerajaannya yang kekal? Maka karena itu anak-anak remaja dan Naposo Gunung, mari belajar seperti apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam perumpamaan ini. Belajarlah dari pohon ara. Kita lihatlah bumi sudah semakin tua. Banyaknya bencana alam, kekerasan, deru perang, dan hal-hal yang menguras perhatian kita.
hal ini adalah permulaan mengajari kepada kita agar kita jangan terlelap dan persiapkanlah diri kita. Dan kita tidak tahu sampai waktu kapan Tuhan memberikan kepada kita di tengah bumi. Amang Inang yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus dan remaja Nampos Gunung, banyak contoh yang bisa kita lihat sama seperti yang dikisahkan oleh firman Tuhan ini melalui percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Alkitab banyak membuat contoh peringatan untuk dapat membantu kita menjadi orang yang berjaga-jaga. Perhatikanlah Amang Inang. Kita pernah mendengar cerita seperti Nuh. Jauh-jauh hari Tuhan sudah memastikan dan memperingatkan pada saat itu kepada orang-orang yang ada di sekitar Nuh, pada orang-orang Israel pada saat itu. Tetapi selain Nuh dan keluarganya, orang-orang lain tidak mengubris. Mereka saja tetap di dalam apa yang mereka anggap enak, di dalam kedosaan mereka. Tetapi ketika Tuhan mendatangkan air bah, mendatangkan banjir yang begitu dahsyat, hanya Nuh dan keluarganya lah yang dipilih. Berarti kita boleh melihat di sini, bukan Allah yang lalai untuk memberikan firman-Nya bagi kita, untuk menasehati dan membimbing kita. Tidak pernah Allah lalai. Dia selalu menunggu. Bahkan seorang anak, dalam perumpamaan anak yang hilang, bapak itu menunggu kapan anaknya pulang. Bukan salahnya di bapak, bukan salahnya di Allah yang kita sembah dan kita puji, bukan. Karena dia selalu menunggu pertobatan dan kedatangan kita. Dan seperti peristiwa Nuh ini, Tuhan bukan mengatakan langsung mendatangkan bah itu, mendatangkan banjir yang begitu dahsyat itu kepada seluruh penghuni bumi, sebelum dia menasehati, membimbing orang yang ada di tengah muka bumi ini. Maka karena itu Amang Inang remaja dan Nampos Gunung memakai waktu yang Tuhan sediakan, yang masih memberikan waktu bagi kita. Lihatlah banyak orang yang kehilangan waktu, yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya, belum sempat untuk memberikan yang terbaik dan berbuah yang lebih baik di tengah-tengah ketika dia masih hidup. Maka selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, mari menjadikan kita menjadi orang pilihan. Karena bila Tuhan masih memberikan waktu bagi kita untuk hidup pada saat ini, Tuhan ingin menginginkan kita untuk bekerja dan berbuah. Maka karena itu, Amang Inang remaja Nampos Gunung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan bagi kita, bagaimana berjaga-jaga? Seperti topik minggu bagi kita ini mengatakan berjaga-jaga menyambut kedatangan Yesus Kristus. Yang pertama, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya dapat berdoa. Ini adalah tindakan yang paling mendasar dan juga paling penting. Karena lawan kita ini selalu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, yang selalu ingin mencari siapa yang dapat ditelannya. Maka karena itu Amang Inang kita harus belajar dari bagaimana Tuhan Yesus yang menjadi teladan kita. Harus Tuhan Yesus yang menjadi patron bagi kehidupan kita. Dia tahu misi penting kedatangannya di dunia ini untuk menyelesaikan segala sesuatu bagi kita, memberikan keselamatan bagi kita. Dia memberikan teladan bagi kita. Ia Yesus yang selalu berdoa, yang selalu berjaga-jaga. Alkitab sudah banyak menuliskan bagaimana Tuhan memberikan teladan bagi kita agar kita menjadi anak-anaknya yang tetap berjaga-jaga dan berdoa. Sebelum dia mulai melayani, dia pergi ke padang gurun berpuasa dan berdoa selama 40 hari 40 malam. Ketika mulai melayani pagi-pagi benar, dia waktu hari masih gelap, dia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Pada waktu itu Yesus pergi ke bukit, dia juga berdoa semalaman, dia berdoa kepada Allah. Bahkan pada saat dia ingin disalibkan di kayu salib, ia tidak pernah berhenti untuk berdoa. Dia bahkan mengajarkan kepada seluruh muridnya, mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh
Yesus? Tidak. Maka sadarilah siapa keterbatasan kita. Aman inam, sotung tadin narikoti di toka-toka di mulut. Sotung adong siap kita, jangan ada dari kita yang melupakan kehidupan untuk berdoa. Berdoalah. Karena doa itu akan menguatkan kita, membimbing kita, mengikat kita dengan kuasa daripada Roh Kudus, sehingga kita tidak jatuh kepada kedukaan dan hal-hal yang boleh mengait kita di dalam dunia ini ke dalam dosa. Maka selidikilah di minggu Advent ini, di minggu masa penantian ini. Mari berdoa. Kalau Bapak Ibu, Amang Inang, kalau malam kalian jumpa di rumah, mari sebelum tidur berdoalah dengan suami dan istri, dengan anak. Apa yang kita bangun secara berlahan itu menjadi sebuah kebiasaan. Mari, kalau tidak menemukan waktu yang terbaik pada pagi hari, malam hari, itu adalah sebuah tradisi keluarga yang harus kita kembangkan, agar anak-anak ini tidak kehilangan, remaja dan apostol gunung ini tidak kehilangan siapa yang mereka imani, agar mereka tidak melupakan yang menjadi sumber kekuatannya. Lihatlah Yesus sebelum melakukan segala sesuatu dia berdoa, padahal dia memiliki kuasa. Maka karena itu, mari di minggu Advent yang pertama ini, sejauh manakah kita menciptakan hubungan kita yang dekat? Karena hanya dengan berdoalah, kehidupan berdoalah, bukti nyata cara kita berjaga-jaga menyambut kedatangan. Dan yang kemudian Amang Inang, kalau boleh kita melihat berjaga-jaga berarti suatu sikap yang selalu waspada, kehati-hatian untuk mempersiapkan diri menanggapi sesuatu, agar bersiap sedia melakukan suatu tindakan untuk mendapatkan hasil yang baik. Kalau dalam berjaga-jaga untuk menghadapi musuh, kita sering merasa takut, merasa was-was, tegang, bingung, bahkan kita bisa menjadi demam, penuh kepanikan dengan segala campur aduk perasaan. Itu adalah pemahaman berjaga-jaga secara rohani, secara duniawi. Tetapi berjaga-jaga di dalam pemahaman kita secara orang Kristen yang mengamani di dalam Yesus Kristus, kita tidak perlu bingung, tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Karena apa? Yesus sudah mewujudkan itu bagi kita. Dia sudah mengalahkan kematian, hal yang paling buruk di tengah-tengah hidup, di tengah-tengah dunia ini. Yang paling mengerikan adalah dunia kematian. Tuhan sudah mengalahkan itu. Jadi jangan kita cemas, jangan kita takut. Apa yang kita pikirkan di tengah-tengah dunia ini, persoalan bagaimana kita untuk mapan, bagaimana dengan masa depan dan lain sebagainya. Ingatlah, itu Tuhan sediakan bagi kita, tidak perlu cemas. Sambil bekerja kita tetap mengandalkan Tuhan dan meyakini segala sesuatu akan baik di tangannya ketika kita secara penuh mengimani Dia. Kalau secara duniawi kita bisa was-was, apalagi ibu-ibu sekarang ya, bagaimana nanti bajunya anakku, buat kue dan lain sebagainya. Jangan gara-gara itu hilang sukacita ya ibu-ibu ya. Anaknya ada 4 begitu ya, baju Natal, apalagi kalau ada sekolah minggu ya kan, Amang Sintua sama Usir, anaknya masih kecil-kecil, sepatunya harus baru semua, baju Natalnya harus baru, apalagi anak sekolah minggunya banyak kali kan. Pusing lagi mama, mau kue Natal lagi, pusing lagi dia, bentar lagi bulan 1, bulan 2, mau Natal, baru pusing lagi dia, makin pusing. Jangan hilang sukacita gara-gara itu. Jangan. Masa penantian kita minggu Advent ini harus bisa membuat kita sukacita. Jangan nanti anak-anak remaja ini kau bersungut-sungut karena hanya ingin seperti apa yang kau inginkan. Tak kau seperti ini bajuku. Bukan di situ letaknya. Sukacita saja, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Inti kita sekarang apa? Mensyukuri Tuhan yang telah lahir dan bagaimana kita mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan. Maka jangan hal-hal yang di dunia ini menguras sukacita kita, jangan. Itu pekerjaan iblis. Bersukacita. Apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa membuat kita bergairah, bergembira bersama dengan Tuhan? Mari lakukan. Tidak perlu takut, tidak perlu was-was, tidak perlu tegang, tidak perlu bingung. Bahkan apapun yang menyeramkan di dunia, tidak perlu takut.
adalah dunia yang paling menyeramkan. Tuhan sudah melalui itu. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu juga kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Karena itu amanah yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kepada remaja Naposo Bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bentuk yang kedua bagi kita, setelah kita dituntun untuk berdoa dan berjaga-jaga, tidak perlu cemas. Bagaimana juga kita ditekankan di dalam menyambut kedatangan Yesus adalah menjadi orang yang penuh dengan kesetiaan, yang mendapati diri kita pada waktunya nanti, sama tadi seperti digambarkan, seorang tuan pergi dia meninggalkan rumahnya, dititipkannya kepada hambanya, dia harus tetap berjaga-jaga, entah nanti datang pagi-pagi buta, entah nanti datang pagi-pagi malam, entah nanti larut malam menjelang malam. Berarti seorang hamba itu harus siap sedia. Siapakah hamba itu? Kita. Maka siap sedialah dengan kesetiaan. Hanya orang yang setialah yang dipilih oleh Tuhan. Maka Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya, di dalam Wahyu, setialah engkau sampai mati, maka aku akan menganugerahkan bagimu. Ayo sama-sama jawab amanah remaja langsung belum? Aduh, apa? Mahkota kehidupan. Jadi orang setia lah. Bahkan kalau Naposo Bulung ini lebih suka sama cewek yang setia ya, cowok yang setia. Amanah juga yang sudah berumah tangga setia. Hanya orang yang setia yang dipilih, menerima kemenangan, menerima janji, dan itu dikatakan oleh Tuhan. Maka hanya dengan kesetiaan kita boleh menjadi pemenang. Setia sampai akhir. Maka Allah akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan. Di dalam masa kesetiaan ini amanah dibutuhkan dari kita agar menjadi orang-orang yang tetap melakukan apa yang dikehendakinya. Contoh, secara sederhananya, kalau seorang laki-laki bilang, aku mau pergi merantau, kau setia di sini ya, jangan kau lihat cowok yang lainnya, katanya. Oke, pergilah cowok ini merantau lama, pulanglah dia, contoh ke Makassar. Betul, cewek ini gak ambil cowok yang lain, dia tetap setia. Nah, berarti ada tindakannya. Berarti kesetiaan ini sebelum menerima mahkota kehidupan itu, apa yang harus kita barengi? Kita harus penuh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan cipta kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Sama seperti perempuan tadi ya, dikatakan lau mauda itu bohak nama au alai ingok pada tada suatu mariswa unang bereng. Jangan lihat laki-laki yang lebih mapan, tapi ingatlah aku mencari pekerjaan ke sana. Nah, kita juga begitu dikatakan oleh Tuhan bagi kita. Tuhan menginginkan kita setia, tapi padanan daripada kesetiaan itu jangan lupa cinta kasih kita harus kita tumbuhkan. Sampai kapan Tuhan itu datang kita tidak tahu, tapi Tuhan mendapati kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan melakukan kasih. Karena itu amanah remaja Naposo Bulung yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari menyambut Minggu Advent ini, berjaga-jaga dan menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari ingatlah, kita semua ini adalah orang-orang pilihan. Pada waktunya kita akan bertemu di dalam kerajaan sebagai orang-orang yang percaya. Amin. Kita bersatu berdoa. Kami puji dan muliakan Engkau Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan-Mu. Karena benarlah ya Bapa, segala sesuatu telah Engkau berikan kepada kami, pembelajaran di tengah-tengah hidup ini, di tengah-tengah bumi ini, agar kami boleh melihat akan ada masanya. Engkau akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan akan mengumpulkan orang-orang pilihan yang akan menerima mahkota kehidupan yang Engkau janjikan bagi kami. Maka ya Bapa, di tengah-tengah perayaan Advent ini, di minggu tahun baru gerejawi pada hari ini, memberikan semangat bagi kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan-Mu melalui kehidupan kami yang senantiasa berjaga-jaga dan berdoa, meminta pimpinan dan tuntunan daripada Roh Kudus-Mu, terlebih belajar dari teladan Yesus yang menjadi figur yang baik bagi kami, teladan bagi kami. Karena itu akan menjadikan kami menjadi anak-anak Tuhan. Apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, Tuhanlah yang menjadi pedoman bagi kami. Maka ya Bapa, di tengah kehidupan kami ini juga kami mempercayai
percayakan bahwa Roh Kudus akan bekerja, yang akan menjaga kami, sehingga kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Pada saatnya bila Engkau datang Tuhan, Engkau mendapati kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap teguh di dalam iman kami, melakukan apa yang berkenan bagi-Mu, terlebih mengedepankan kasih-Mu di tengah hidup kami ini Tuhan. Bukankah Engkau mengatakan bagi kami ya Bapa, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami di bumi ini, maka kami harus melakukan perbuatan baik, harus berbuah terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena sudah Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami dengan lahir dan mati bagi kami dan bangkit bagi kami, bahkan menjanjikan keselamatan bagi kami. Maka Tuhan hantarkanlah kami di minggu Advent yang pertama ini, memasuki minggu-minggu Advent sampai pada perayaan hari kelahiran-Mu, agar kami menghilangkan rasa takut, kecemasan, ketegangan, segala duka dan apa yang menghambat kami ya Tuhan di tengah-tengah hidup kami ini, agar kami mempercayakannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tidak ada yang kekal di bumi ini, maka jadikanlah kami ya Tuhan untuk senantiasa bergembira merayakan kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami, dengan cara hidup kami yang memuliakan Engkau, dari perilaku kami ya Tuhan yang baik di hadapan-Mu. Inilah saatnya bagi kami pada minggu-minggu penantian ini mengubah hidup kami ya Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Kami percayakan Tuhan seluruh kami yang boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Berkati kami yang tengah berada dalam masa pendidikan di bangku sekolah dan perkuliahan. Berkati yang bekerja, yang berumah tangga, yang mencari pekerjaan, bahkan yang merindukan pendamping hidup di tengah-tengah kehidupan. Berkati ya Tuhan segala sesuatu yang kami perjuangkan di tengah-tengah kehidupan kami. Apapun yang boleh terjadi Tuhan, itu atas seizin-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu akan senantiasa memampukan kami. Kami berdoa kepada seluruh jemaat kami bila mana di dalam keadaan sakit, berbeban berat, dalam pergumulan, kasihanilah mereka. Berikanlah kesembuhan dan keteguhan iman. Kami berdoa bagi seluruh jemaat kami yang merasakan akan belas kasih Tuhan melalui ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Berkatilah ya Tuhan, kiranya melalui anugerah yang mereka terima, mereka senantiasa menyaksikan dan mensyukuri berkat-berkat-Mu. Tambahkanlah kesehatan dan umur yang panjang. Kami berdoa untuk seluruh program daripada pelayanan di tengah-tengah gereja kami. Berkati ya Tuhan, mulai dari sekolah minggu sampai kepada lansia, dan program yang akan diberlangsungkan di tengah-tengah gereja kami ini dalam rangka Pesta Gotilon, penutupan tahun profesionalisme, dan persiapan daripada Natal yang akan diberlangsungkan di tiap-tiap kategori. Tuhan kiranya memberkati, dan juga rapat parhalado yang akan diberlangsungkan tanggal 9 Desember nanti. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami yang terkena dampak bencana alam yang ada di Humbang Hasundutan, yang beberapa kami dengar harus kehilangan daripada sanak keluarga dan kerugian akibat daripada bencana ini. Bahkan di beberapa daerah yang tidak kami ketahui, kasihanilah mereka. Kami percaya tangan Tuhan akan mengubah hati kami untuk menjadi orang yang bermurah hati bila melihat orang-orang yang patut harus kami bantu. Berkatilah saudara-saudara kami yang akibat bencana daripada korban perang dan kemiskinan yang terjadi di tengah-tengah bumi. Kiranya mereka merasakan sukacita dan kemurahan yang daripada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ya Bapa di dalam satu pekan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuntun kami ya Tuhan untuk masa penantian dan perenungan kami di minggu-minggu Advent ini menjadi jalan kami mengevaluasi diri kami, berbenah terhadap sikap dan tindakan kami, sehingga kami benar-benar siap ya Tuhan untuk menyambut kedatangan kelahiran di bulan Desember. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 277 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan ke depan sebagai aksi kita di dalam ulang tahun distrik 17 Indonesia bagian timur.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama tahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi, ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungilah hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan memberi kita damai sejahtera.